Berliana Lovell yang kemarin akhirnya baru membagikan cerita bahwa dia adalah seorang cancer survivor. Dia baru bercerita karena dia ngerasa sebelumnya dia nggak pengen dikenal sebagai Berli yang pernah sakit. Karena dia bilang waktu itu sakit banget. Sakit banget. Berat sih, Kak. Berat pada saat itu. Untuk ceritain aja proses-prosesnya itu panjang banget. Dan karena ngejalaninnya juga nggak, aku kan anak tunggal ya, jadi supportnya juga dari keluarga yang itu aja gitu, nggak banyak gitu, temen juga jarang waktu itu, jadi berat lah. Dan itu kamu menjalani selama 4 tahun? 4 tahun. Berat karena apa? Perasaan yang terberat selain sakitnya, di dalam perasaanmu apa yang? Kanan kiri pergi duluan ya. Kanan kiri pergi duluan gitu. Temen, waktu aku di salah satu rumah sakit yang memang di situ tempat cancer, itu teman yang kenalan di sana tiba-tiba dia meninggal, ini meninggal gitu, kayak wah kayaknya aku nunggu waktu aja deh gitu. Itu sih dari aku kayaknya nunggu waktu aja deh. Buat semangatnya itu wah susah banget, Kak. Karena di sekelilingin orang sakit kan. Jadi rasa putus asa. Mencari harapan itu susah mungkin pada saat itu. Itu yang paling berat. Sekarang kamu bilang kamu sudah ada remisi gitu. Ada remisi. Tapi walaupun di tahun 2020 kamu sempat cerita kamu ada kista juga. Ada kista. Sempat ada kekhawatiran lagi nggak pada saat ada kista yang ditemukan? Enggak. Aku cuma mikir, ya aku nggak tahu positif nggak tahu enggak ya. Cuma mikir ya kalau emang aku harus diambil sama Tuhan, ya udah ambil aja dengan apa yang dia kasih, yaitu kistanya gitu. Kayak aku udah di stop deh, aku capek ngeluarin uang terus buat operasi waktu itu kan. Sekali operasi kan berapa ya, Kak? Ya, habis banyak waktu itu. Habis banyak banget. Tidak ada asuransi? Tidak. BPJS juga, sekarang udah ada BPJS. Sekarang, jadi kalau mengingat lagi masa itu buat kamu masih amat sangat berat ya? Banget. Tapi kamu bisa akhirnya sekarang cerita itu? Bisa karena ngelihat anak-anak yang sekarang aku bantu urus, mereka sekuat itu, Kak. Itu yang akhirnya bikin aku makin tough, makin kuat buat ngadepin apapun. Dan buat cerita sekarang, itu yang buat aku makin tough adalah mereka. Tadi kamu sempat cerita juga bahwa mengelola mental, bersahabat dengan apa yang terjadi pada saat itu penting. Gitu. Penting banget ya. Itu penting banget. Karena 1000 orang nyemangatin kita pada saat aku di titik itu ya. Semua orang bilang sabar, semua orang bilang semangat, semua orang bisa bilang pasti sembuh kok gitu. 1000 orang bilang gitu pada saat aku yang nggak bilang gitu, itu nggak ada artinya banget. Makanya aku bilang bertahan karena diri sendiri. Mau sembuh karena diri sendiri. Ada momen apa sampai akhirnya kamu sendiri yang memutuskan untuk ya udah nerima ini? Pada saat waktu itu dokter yang ngomong kalau misalnya kanker itu maksimal tuh remisi, tapi ya bakal kemungkinan ada lagi gitu. Udah gitu ada yang teman aku sembuh kanker, habis itu kena kanker lain lagi gitu. Aku ngerasa kayaknya emang harus jalanin aja deh gitu. Apapun ya jalanin aja, hasil akhirnya bukan urusan kita. Hasil akhirnya bukan urusan kita. Ngejalanin kaki kita, hasil akhirnya bukan urusan kita. Kita hanya berusaha. Kamu bilang bahwa kamu sempat ya susah untuk menangis gitu. Oh iya. Itu aku susah banget nangis, aku susah, marah pun aku susah. Aku bener-bener jadi orang yang flat banget. Sampai akhirnya aku main film, disuruh nangis, disitu aku ngerasa kayak aku suka ya gitu. Aku bisa nangis di film. Tapi sekarang karena kayak terapi dapat uang ya, Kak. Terapi sambil kerja, nangis. Sekarang aku pada saat aku mau nangis, aku nggak mau tahan itu lagi. Karena nangis itu menurut aku kayak anugerah. Bisa nangis itu anugerah. Apa yang membuat kamu pada saat itu sulit untuk nangis? Tidak ingin sedih? Bukan, nggak mau kelihatan lemah. Tidak mau kelihatan lemah. Berli itu kuat. Berli itu selalu kuat. Berli itu nggak pernah lemah gitu, di depan siapapun. Ketika kamu berhasil menangis mengeluarkan air mata, apa yang kamu rasakan? Plong. Lega banget.
Makanya aku bilang nangis itu anugerah sih. Karena after nangis tuh lemes kan ya. Nah emosi keluar kayak akhirnya bisa nangis gitu. Iya, kalau menghadapi sakit, sedih itu hal yang wajar. Halo wajar. Takut itu hal yang wajar. Wajar. Putus asa juga hal yang wajar. Tapi tetap jalanin. Tetap jalanin. Karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Tetap jalanin karena diri sendiri. Karena manusia itu harus berusaha. Hasil akhirnya itu yang diikhlaskan. Berry, terima kasih mau berbagi cerita ini. Berikut ada Dara dan Mita. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Aduh, gue ini seru banget ya. Baru lihat profilnya tadi dah. Udah teriak-teriak. Membuat aku jadi penasaran. Ya. Langsung saja mereka kita minta untuk menjawab pertanyaan dengan jujur. Apa adanya, apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau Mita? Ya. Aku? Kok Mita lagi nih? Mita dulu nih. Aku apa Dara nih? Kayak tadi headline-nya Dara deh. Dara dulu aja ya. Dara dulu aja, kamu yang bantuin iya, jawab ya. aku ya bantuin kan? jawab. Dara, fitnah atau fakta? Kamu akhirnya putus sama pacar kamu yang kemarin itu. Yang lebih muda itu. Padahal ada rencana mau nikah gitu ya. Fakta. Fakta. Emang alasannya karena kamu merasa dia belum siap. Dia sih bilang siap, cuman karena mungkin waktunya karena dia juga kuliahnya belum lulus. Oh, Jadi masih ngurusin keluarga dan lain-lain, jadi ya udah. masalah kemapanannya dia ya. Iya, betul. Karena ya Waktu juga mungkin. Waktu juga sih ya. sebenarnya lebih ke waktu sih. Ya ampun, padahal mau nikah nih Rencana. rencananya. Cuman ya belum jodoh jadi ya udah. Oh, oke, baiklah. Nah, kalau gitu Gatel. padahal kan udah kamu screening ya. Iya, enggak. Kan udah kamu screening nih Ya padahal. kan itu kan haknya Dara, Kak. Betul, betul. Kalau aku kan cuma pengennya yang terbaik aja buat dia. Betul. Tapi memang Tante Dara ini butuh waktu. Dia sangat butuh waktu, butuh pasangan yang punya banyak waktu untuk dia. Oh iyalah, ya semua orang kan mencari yang dia butuhkan Ya, juga ya. Oke, lanjut Mita, fitnah atau fakta? Kamu kemarin ngalamin kecelakaan pas road trip, padahal itu adalah road trip pertama setelah sekian lama kamu nggak pernah pergi. Fitnah atau fakta? Bener fakta, Kak. Aku pecah telur, Kak, abis ngurusin mama terus Iya. kayak nggak pernah kemana-mana. Kayak kemarin tuh pengen rilis sama Dara dan teman-teman. Terus kita road trip, kebetulan ada kerjaan juga. Tapi ya itu ngalamin nggak enak di jalan. Tapi alhamdulillah kita nggak kenapa-napa, alhamdulillah banget. Alhamdulillah, tapi nggak kapok kan habis itu masih? Enggak lah, enggak. Aku udah pecahin rekor nih. Nyetir sendiri Jawa Bali. Aduh, si ampun serem banget ini ya. Iya. Nah itu. Ih, Ya itu sampai kayak gitu. Padahal sebelumnya udah ya emang panas, Kak. Iya, iya, Perjalanan Jakarta Surabaya tuh memang ya itu di Surabaya itu katanya banyak yang bilang agak rawan ya. Oh, Jadi iya. kita pecahnya tuh di 703 KM 703. Di tol itu? Ya, di Surabaya, arah Surabaya. Oh, oke, baiklah. Lanjut, fitnah atau fakta, Dara? Kalau kamu sekarang balikan lagi sama mantan pacar kamu yang inisialnya namanya Tio. Itu bukan inisial. Karena dia ternyata lebih punya banyak waktu dan lebih mapan ya. Apalagi dengan dia punya usaha klinik kecantikan sendiri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah lah. Aku sama Tio kan emang udah sahabatan lama banget kan, Kak. Dari zaman dulu kan, dari 2010. Udah sahabatan. Masa sih gitu? Udah sahabatan lama banget, Kak, beneran. Oh Udah iya. lama banget. Satu Bener, server. Bener nggak balikan ya? Enggak lah, itu. Karena? Satu server sama Dara. Bukan, karena dia Dara Karena sekarang- udah yang baru lagi. karena Dara udah ada yang baru lagi katanya. Dara tuh anti balikan sama mantan sih sebenarnya. Oh iya, kita Iya. pernah punya mau tahun 2015 ya. Ketika kita minta nih kan, ketika sama Tio ya? Tio nanti, kamu mau temen aja. Sekarang udah satu server balikan lah, atau apa? iya. Coba kita lihat dulu cuplikannya pada tahun 2015.